في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita awali pengajian kita ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, yang semoga kita tak masuk di antara pengikut-pengikut beliau, dan kita berharap kelak kitalah yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat dan diizinkan untuk membersamai beliau di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam buku atau kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar. Saya lihat tadi di buku di perpustakaan ini, di situ ada juga terjemahannya. Nah, di situ memuat sebagaimana kita sampaikan 2 pekan yang lalu, itu memuat kurang lebih 70 dosa-dosa besar. Nah, kita sudah membahas tentang muqaddimah buku ini, muqaddimah kitab ini. Maka malam ini kita masuk ke dalam dosa besar yang pertama. Di sini disebutkan bahwa dosa besar yang pertama adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa kita kenal dengan syirik. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau syirik adalah termasuk dosa besar. Di sini penulis Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa kabair terbesar adalah syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ada 2. Yang pertama, menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah atau beribadah kepada selainnya, baik itu berupa batu, pohon, matahari, bulan, nabi, syekh atau orang saleh, bintang, raja ataupun yang lain. Inilah yang termasuk syirik besar, kata beliau. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwa syirik itu ada 2 macam. Ini mungkin sudah sama-sama kita kenal, yakni syirkul akbar, syirik yang besar, dan juga syirkul asghar, syirik yang kecil. Jadi sekalipun namanya syirik kecil, dia tetap termasuk di dalam kategori dosa besar. Hanya saja dia kecil dibandingkan dengan syirik yang besar. Tapi syirik ini sesungguhnya adalah dosa besar. Nanti kita jelaskan apa contohnya. Di sini yang disebutkan yang pertama adalah menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjadikan tandingan.
Ya, menjadikan tandingan ini maksudnya adalah ya, yang sesuatu itu seharusnya hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuatu itu seharusnya menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, malah kita ambil yang lain dan kita posisikan yang lain itu sebagaimana seharusnya kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, misal ini kita ambil contoh, ya, yang tempat kita berdoa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita meminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Malah kita datang meminta kepada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu ini menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, Allah itu adalah tempat kita sujud, Allah itu adalah yang satu-satunya yang pantas untuk kita bersujud kepadanya. Tapi kemudian kita bersujud kepada berhala misalnya, atau bersujud kepada yang lain, maka berhala atau yang lain ini itu menjadi tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, atau jenis-jenis yang lain. Maka tentang tandingan-tandingan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah, yang beribadah, yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, ya, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, sangat cinta mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kurang ya, atau mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama bentuknya syirik besar itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Tadi dah kita contohkan, ya, berdoa kepada selain Allah. Atau kan kita sudah memahami hak untuk mengetahui sesuatu yang gaib, apa yang terjadi besok, terjadi akan datang, bagaimana nasib kita pada masa depan, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah yang mengetahui hal yang gaib. Lalu kita memposisikan ada seseorang yang kita anggap dia mengetahui juga hal yang gaib dan kita mempercayai hal tersebut, maka ini sama dengan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya ya datang kepada dukun beramal, ya beramal nasib, bagaimana nasib kita pada masa mendatang. Lalu kita percayai ucapan si dukun itu, ya. Maka ini sudah menjadikan dukun ini sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau apalagi, ya, misalnya untuk memprediksi, ya, memprediksi ini bukan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu boleh. Untuk kemudian bagaimana supaya hujan itu tidak turun, datangnya kemana Pak? Pawang hujan, ya. Cuma kemarin ternyata di Jakarta nggak laku pawangnya, ya, nggak dipakai, ya. Alhamdulillah Pak Anies mengatakan tidak pakai pawang-pawang kita. Kita kerjasama dengan BMKG bukan untuk mengantisipasi untuk mencegah hujan turun, bukan, tapi untuk mengetahui perkiraan cuaca. Kalau hujan bagaimana kita mempersiapkannya, kalau panas bagaimana kita mempersiapkannya. Karena hujan itu adalah rahmat,
panas juga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pakai ya pawang-pawang, apalagi yang pegang emotnya itu ya. Kalau begitu konsepnya, kalau kebakaran hutan minta aja Pak emotnya sama dia ya, supaya hujan padam itu api ya. Nah itu tanpa sadar, kalau ada yang mempercayai semacam itu, dia sudah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tandingan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk yang pertama, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Kemudian di sini juga atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Ya. Artinya begini, di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beribadah kepada yang lain, itu termasuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu juga termasuk jenis mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi dia sholat ya, sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian di sisi yang lain dia juga kemudian datang berdoa minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin ayat yang ke-18. Di situ dikatakan wa annal masajida lillah ya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah ya kamu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping beribadah kepada Allah. Ya. Artinya di sini menunjukkan bahwa ada manusia itu yang mereka di satu sisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain juga beribadah kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah kaum musyrikin Mekah ya, itu mereka itu bukan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran banyak disebutkan ketika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit, siapakah yang menciptakan bumi, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, niscaya mereka menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mereka akan menjawab semacam itu. Tapi kenapa mereka disebut musyrikin? Ya, disebut mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala golongan orang-orang musyrik, disebabkan mereka selain percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Nah, maka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sebuah kesyirikan. Di sini disebutkan yang oleh Imam Az-Zahabi, baik itu berupa batu yang disembah itu bisa dalam bentuk batu, ada manusia yang kemudian menyembah batu. Kemudian menyembah pohon, ada manusia yang menyembah pohon, menganggap pohon ini keramat dan lain sebagainya. Menyembah matahari, menyembah bulan. Bahkan ada manusia yang beribadah kepada Nabi, menyembah Nabi, menganggap Nabi sebagai Tuhan. Ya, ini orang-orang Nasrani. Kemudian menyembah orang-orang yang saleh. Ya, padahal kalau kita melihat dulu asal muasal, kenapa ya ada berhala itu Pak? Ya, ada patung-patung yang disembah. Itu ceritanya kan ketika ya pada masa zamannya Nabi Nuh ya. Nah, itu ceritanya dulu ada orang-orang saleh. Jadi pernah ada orang-orang saleh ya,
mereka ini giat sekali beribadah, ya, mereka ini orang-orang yang taat beribadah, ahli ibadah. Tapi kemudian setelah mereka tiada, itu umat ini seperti kehilangan semangat untuk beribadah. Sampai ya suatu ketika ada di antara mereka yang mengusulkan supaya motivasi kita ini muncul lagi beribadah, semangat kita muncul. Bagaimana kalau seandainya kita buat patung orang-orang saleh itu, ya, di dalam surah Nuh ini disebut namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasran. Itu diabadikan di dalam surah Nuh ayat yang ke-23. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, ya. Jangan pula Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasran. Maka dibuatlah patungnya. Generasi pertama masih aman dalam makna bahwa mereka menjadikan itu sebagai motivasi. Oh, ngelihat semangat ibadah. Yang tetap disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian ganti generasi berikutnya, patung-patung itu bukan lagi menjadi penyemangat, tapi justru menjadi itulah yang disembah, itulah yang kemudian diibadahi. Nah, sudah salah. Nah, ini contoh bagaimana orang soleh pun bisa diposisikan sebagai Tuhan, ya. Sedangkan Nabi saja tidak boleh, ya. Nabi itu tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan, apalagi selain Nabi, ya. Nah, kalau Nabi saja tidak boleh, orang soleh tidak boleh, ya, apalah lagi yang kedudukannya itu lebih rendah daripada manusia. Mohon maaf, ada yang menyembah sapi, ada Pak, manusia menyembah sapi, ada, ya, menyembah sapi. Kemudian apalagi menyembah buaya, ya, walaupun katanya tidak menyembah tapi menganggap sakral, menganggap apa, nah, itu bisa juga jatuh ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan semacam itu, ya. Maka sekalipun orang saleh, posisikan mereka sebagai orang saleh tidak boleh dilebih-lebihkan. Saya sering mengulang-ulang dalam kesempatan majelis taklim, majelis ilmu dimanapun, Islam itu prinsipnya adalah adil, termasuk adil di dalam beribadah. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena kalau sesuatu dilebih-lebihkan bukan pada tempatnya lagi, maka itu sudah salah. Contoh, Nabi wajib untuk kita imani sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi wajib untuk kita muliakan. Nabi wajib kemudian untuk kita ikuti sunnahnya. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Nabi tetap adalah Nabi, jangan diangkat melebihi batas kenabian, yakni diangkat menjadi Tuhan. Nah, itu nggak boleh sudah. Berarti itu sudah melebihkan sesuatu pada aslinya. Nah, itu bukan lagi adil, itu namanya zalim. Dan yang namanya kedzaliman itulah kesyirikan. Makanya disebutkan di dalam surah Luqman itu, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Kenapa syirik itu disebut kedzaliman yang besar? Karena meletakkan satu ibadah bukan pada tempatnya. Zalim itu lawannya adil. Kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nabi lalu dipertuhankan, ini zalim sudah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung
Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79, di situ Allah mengatakan, maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqula lin-nasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak patut, tidak mungkin bagi seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia, Nabi itu maksudnya akan berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Di sini Allah mengatakan tidak patut, tidak mungkin juga. Tidak mungkin ada seorang nabi yang sudah diberikan kitab, hikmah dan kenabian lalu dia mengatakan sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, jangan menjadi penyembah-penyembah Allah. Enggak mungkin. Pasti ajakan nabi itu beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak masuk Nabi Isa. Nabi Isa itu enggak pernah mengajak ya untuk menyembah dia, enggak. Bahkan di dalam banyak keterangan Nabi Isa menyebutkan, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah kalian kepada Allah. Itu di dalam banyak ayat ya. Bahkan di dalam banyak diskusi antara Islam dan Kristen, dalam Islam non Muslim itu kan banyak itu. Di antaranya kalau dulu namanya Ahmad Didat, kalau seorang Zakir Naik itu meminta tolong sebutkan saja satu ayat di dalam kitab kalian yang mengatakan bahwa Nabi Isa mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya ada, ya. Karena memang nggak mungkin Nabi itu menyuruh menyembah dirinya. Nah, jadi itu tadi, Nabi itu harus diletakkan pada posisi kenabian. Tidak boleh dilebihkan sampai diangkat sebagai Tuhan. Begitu pula orang saleh, ulama ataupun apa sebutannya, itu harus kita muliakan, harus kita hormati, tapi tidak boleh melebihi batas kemanusiaannya. Jangankan diangkat menjadi Tuhan, orang saleh diangkat menjadi nabi saja nggak boleh. Kenapa? Dia bukan nabi. Maka letakkanlah ulama, letakkan orang saleh itu pada tempatnya. Ambil ilmunya, ambil pelajarannya. Kalau kita ziarah ke makamnya orang saleh, kenang amal-amal salehnya ketika masih hidup. Oh, kiai ini dulu semasa hidupnya ahli tahajud, maka kita ambil pelajaran ya. Kemudian kita harus tahajud, kita berdoa untuknya, jangan sebaliknya. Jangan justru kita minta doa kepadanya, ini kan tak balik ya. Jadi bukan tidak boleh ziarah ke makam orang saleh, boleh, tapi kemudian harus tepat sasaran, jangan sampai kemudian salah ya. Ziarah itu adalah ibadah yang harus kemudian kita lakukan sesuai dengan tuntunan agama. Bagus kalau kemudian napak tilas. Kan kadang-kadang di setiap daerah itu ada ya sejarahnya, ada tokohnya. Kita kenang tokoh ini dulu bagaimana. Oh, di sini dulu dia membangun masjid, itu menandakan sholat berjamaah. Semangatlah kita jadinya sholat berjamaah. Kalau dia punya kitab ilmu yang bermanfaat, kita pelajari kitabnya, ilmu bermanfaatnya. Nah begitu. Nah, bintang, ada juga yang menyembah bintang, menyembah raja. Ya, kalau di dalam Al-Quran di antara raja yang disembah itu adalah Fir'aun ya. Kemudian yang lain-lainnya. Nah, itu bentuk syirik besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menjelaskan tentang syirik besar ini, di antaranya di dalam surah An-Nisa. Ada di 2 ayat surah An-Nisa ini ya, sama redaksinya, hanya di ujungnya saja yang berbeda.
yakni di dalam surah An-Nisa ayat 48 sampai dengan kemudian 116. Di situ dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ada 3 ayat yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi tentang syirik besar ini. Itu tadi surah An-Nisa ayat 116. Kemudian surah yang kedua, ayat yang kedua, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat yang ke-13. Kemudian ayat yang ketiga, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi di dalam ayat ini bisa kita simpulkan 3 ayat tadi, bahaya atau akibat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 1, orang yang mempersekutukan Allah dosanya tidak akan diampuni kalau dia mati dalam keadaan syirik besar. Yang kedua, syirik besar itu adalah kezaliman yang besar juga. Yang ketiga, syirik besar itu menjadi sebab diharamkannya baginya surga. Jadi nggak akan masuk surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Kita bahas yang pertama, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Loh, maksudnya gimana tidak akan diampuni? Maksudnya seseorang yang meninggal membawa dosa syirik itu tidak akan diampuni dosanya. Ya. Kalau dia masih hidup bertaubat, Allah Maha penerima taubat. Ada orang penyembah berhala, biasa melakukan ritual syirik, percaya kepada klinik keramat dan lain sebagainya, atau dia dukun dan lain sebagainya. Ya, hidup bertaubat, insya Allah diterima taubatnya. Tapi kalau dia mati belum sempat bertaubat, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Dan dilanjutkan di dalam ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi di dalam ayat ini bisa kita simpulkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dosa itu ada 2. Ya. Ada dosa syirik dan ada dosa selain syirik. Dosa besar itu ada 2, ada dosa syirik dan ada dosa selain syirik. Kalau dosa syirik, mati nggak akan diampuni dosanya, kecuali dia bertaubat sebelum dia mati. Adapun dosa yang lain, bagaimana dosa yang lain? Para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, adapun dosa yang lain itu berada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik ini bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau tidak, Allah akan menyiksanya sesuai dengan kadar dosanya tadi. Kalau dia masih beriman, maka nanti diangkat dia, dimasukkan ke dalam surga. Tapi dosa syirik nggak bisa. Nah, makanya begini, kalau ada orang, dia muslim, dia beriman, dia bukan orang musyrik, meninggal, sekalipun banyak dosanya, kita tidak boleh menghakimi dia bahwa dia pasti masuk neraka, nggak boleh. Bahkan kita
boleh untuk mendoakannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, sekalipun ahli maksiat. Kenapa? Allah sendiri mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Kalau Allah berkehendak, Allah akan langsung ampuni. Tapi kalau tidak, Allah akan siksa dulu, menebus kesalahan-kesalahannya. Tapi sekali lagi, dosa syirik nggak akan terampun kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Oleh sebab itu, ini tidak boleh kita sepelekan, ya. Kemudian yang kedua, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Zalim. Kalau ada, bukan kita menyepelekan, kalau ada kezaliman di dunia, misal seorang atasan zalim kepada bawahannya, pemimpin zalim kepada rakyatnya, suami zalim kepada istrinya, orang tua zalim kepada anaknya, atau yang lain, itu kezaliman, itu dosa besar juga. Tapi kesyirikan ini sesungguhnya kezaliman yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena itu yang dirampas bukan hak sesama manusia, tapi haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf nih kalau ada orang tetangga, Pak. Ya. Lalu patok tanahnya digeser, diambil 1 meter. Ya. Ini kezaliman. Kezaliman kepada sesama manusia. Haknya manusia diambil, itu zalim. Tapi ada kezaliman yang lebih besar lagi, yakni kesyirikan. Bagaimana? Beribadah, berdoa ini harusnya haknya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya doa kita ini hanya kita peruntukkan kepada Allah. Malah kita serahkan kepada dukun misalnya, ya. Kita serahkan kepada pohon-pohon keramat, kepada kuburan kita meminta. Itu zalim. Kenapa? Sudah merampas haknya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kezaliman yang sangat besar sekali. Kalau sesama manusia saja kita pasti mengatakan kalau kita punya hati ini kezaliman, apalagi kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia yang kemudian hatinya kurang peka. Dia sangat peka sekali, ini kezaliman kepada manusia, dia protes. Tapi tanpa sadar kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dia anggap sepele. Bahkan tidak sedikit yang menganggap kezaliman itu sesuatu yang patut dilestarikan. Adanya sesajen, ya. Ini, ya, apa kata? Kearifan lokal. Kita tidak mengingkari ada kearifan lokal yang baik. Tapi kalau sudah ini haknya Allah Subhanahu wa taala, masa mau dilestarikan juga? Ya. Saya pikir masih banyak budaya-budaya negeri kita yang tidak bertentangan dengan agama, ya. Bahkan kemudian itu sejalan dengan agama. Itu kearifan lokal yang bagus. Saya ambil contoh aja gotong royong. Itu kearifan lokal. Dulu di kampung tuh jalanan apa itu, ya, selalu kita gotong royong. Sekarang agak susah, Pak, gotong royong. Mengharapkan APBD semua untuk perbaikan jalan, ya. Nah, jadi kalau belum ada anggarannya, belum diperbaiki. Kalau dulu kita, ya, gotong royong. Itu kearifan lokal yang patut dilestarikan. Tapi kalau sajen dan lain sebagainya, ini ingat haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya langit dan bumi ini. Bahkan Allah yang menciptakan diri kita. Ini enggak, ya, jangan dilestarikan, ya. Jangan dilestarikan hal semacam ini, ya. Nah, itu kezaliman yang besar. Kemudian yang masuk yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu diharamkan masuk surga. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala diharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya itu adalah neraka, ya. Nah, jadi tiket kalau kita mau masuk surga itu tiketnya adalah tauhid.
tiketnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia memahami bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, la ilaha illallah, tauhid ini dia pahami, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Itu tiketnya, ya. Tapi sebaliknya, syirik itu menyebabkan batalnya tiket kita tadi. Bahkan syirik itu tiket untuk masuk ke dalam neraka. Maka orang yang bertauhid masuk surga. Ya, tinggal tiketnya itu tiket VIP, ya, tiket bisnis apa kelas ekonomi, Pak. Ya. Kalau VIP masuk surga tanpa hisab. Tapi kuota terbatas, ya. Kalau bisnis mungkin ya hisab yasi'u, dihisab tapi hisabnya dengan mudah. Kelas ekonomi ngantai, berdesak-desakan. Kalau ada yang punya masalah, ada yang punya dosa, dia masuk ke ruang tunggu dulu. Mau masuk surga, mana tiketnya? Ada, oh bertauhid. Tapi karena banyak dosanya nunggu. Nunggunya di mana? Di neraka nunggunya. Nebus dulu kesalahannya. Nah, kalau kita mintanya yang langsung. Masuk surga nggak pakai nunggu. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik, dan lindungilah kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Di dalam doa itu kita tidak semata-mata minta akhirat yang baik, tidak semata-mata minta surga, tapi kita juga minta dijaga dari api neraka. Karena ada yang masuk surga itu didahului dengan masuk neraka tak lebih dahulu ada, ya. Tapi tadi syarat utamanya itu bertauhid. Kalau tauhidnya dia rusak dengan kesyirikan, maka batal tauhidnya itu, batal tiketnya itu. Nah, di sini disebutkan barang siapa mempersekutukan Allah lalu mati dalam keadaan seperti itu, sungguh ia tak masuk penghuni neraka. Seperti halnya seseorang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan seperti itu, maka ia tak masuk penghuni surga. Jadi kalau orang musyrik, ya, kemudian mati di dalam kesyirikannya, maka dia akan masuk neraka. Sebaliknya orang yang beriman lalu mati di dalam keadaan keimanan, insya Allah dia masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin diazab di neraka tak lebih dahulu. Orang beriman punya dosa, tapi dosanya bukan dosa syirik, ya, bisa jadi dia diazab tak lebih dahulu untuk menebus dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Nabi di hadapan para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian, kata Nabi, aku beritahukan apakah dosa besar yang paling besar? Tadi kita membahas ada 70 dosa besar yang disebutkan Imam Az-Zahabi. Tapi ada dosa besar yang paling besar. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi. Salasan, 3 kali Nabi mengulangi. Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami mau, tolong beritahu kepada kami. Al-isyraku billah. Yang pertama, ini dosa besar yang paling besar, kata Nabi, adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qaula zur. Ya. Kemudian saat itu beliau bersandar, lalu duduk, lalu melanjutkan lagi sabda beliau, ya, wa qaulu zur, yakni kesaksian palsu, wa syahadatu zur, yakni kesaksian palsu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai kami mengatakan,
andai beliau menghentikannya. Jadi Nabi menjelaskan di hadapan para sahabatnya, dosa besar itu durhaka kepada orang tua, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua dan kesaksian palsu. Diulang-ulang Nabi sampai sahabat mengatakan kapan beliau berhenti. Ya, mengulang-ulang Nabi ini tanda bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Ini harus diulang-ulang. Rasulullah juga bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Al-mubiqat, termasuk al-mubiqat ini itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain beliau juga menyebutkan, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa mengganti agamanya, ya maksudnya murtad, maka bunuhlah dia. Maksudnya hukuman bagi orang murtad itu adalah hukuman mati, ya. Ini sebagaimana kisos, ya, sebagaimana ajam bagi orang yang sudah menikah, itu juga hukumannya hukuman yang sampai mati. Tapi tentu ini bukan dilaksanakan individu-individu, tapi penguasa muslimin yang harus mengadakannya. Nah, itu bagian yang pertama, syirik besar. Itu sudah kita sebutkan dosanya tadi, ancamannya. Nanti bagian kedua insyaallah kita lanjut pada pekan mendatang. Ada yang disebut dengan syirik kecil. Syirik kecil itu riya dan sum'ah. Riya itu apa? Riya itu amal kita senang kalau dilihat orang lain, pengen kita tunjukkan kepada orang lain. Sedangkan sum'ah itu pengen amal kita didengar oleh orang lain, sehingga kita menceritakan amal kita ini kepada orang lain. Nah, itu nanti akan kita jelaskan pada malam Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Semoga kita senantiasa dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diistiqomahkan di dalam ilmu, diistiqomahkan di dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fil qalbi masyaa'ir ukhfiha qad ashraqat asy-syamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha.